Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, para jamaah dan pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di segmen keempat ini kita akan menjelaskan ayat yang paling bontot dari surah At-Takatsur. Ngerti bontot apa kagak? Lagi-lagi bahasa London nih ya. Bontot artinya terakhir. Akhir. Apa bunyi ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu sekalian, kita ini tentu inginnya selalu diberikan kenikmatan. Harta itu kan kenikmatan, betul nggak kira-kira? Kendaraan kenikmatan, jabatan anak yang soleh dan soleha bapak istri yang cantik ibu diem saya nanya bapak ya. Bapak istri yang cantik istri yang cerewet. Alhamdulillah kudu jawab kenikmatan, jangan sampai istri yang cerewet azab ya. Jangan, bagaimanapun tetap nikmat. Ibu bapak sekalian, jangan sampai nikmat justru membawa kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali manusia zaman sekarang justru diberikan nikmat tidak mampu menggunakan nikmatnya dengan baik dan benar. Contoh paling gampang, kadang-kadang kalau kita diberi nikmat banyak uang, banyak harta, kita suka lalai. Untuk apa harta yang Allah titipkan kepada kita? Pergi haji kagak, umroh kagak, jalan-jalan kemana? Luar negeri. Contohnya ke Bangladesh, Pakistan, Zambia, apalagi itu ya negara-negara Zimbabwe. Yang tahu Zimbabwe nggak kira-kira ya? Gabus sebelah kirinya lornya tuh ya. Padahal kalau kita diberikan rezeki yang halal, yang banyak kenikmatan yang luar biasa, pakai dong untuk apa? Yang baik-baik. Umroh enak, kita berangkat ke Mekah sama Madinah. Haji begitu juga. Minimal kalau bahasa orang Betawinya, kalau kagak bisa berangkat haji sama umroh, minimal pakai duit buat yang cakep-cakep. Berangkat ke majelis taklim. Ke majelis taklim jangan sampai lenggang kangkung, bawa barang-barang duit. Biar apa? Biar buat sodako. Bapak Jumat dikasih nikmat duit banyak, bawa pak. Ya minimal goceng dah. Jangan 2.000. Buat apa Ustadz? Buat sodako, sehingga nikmat yang Allah berikan kepada kita nanti enak dipertanggungjawabnya di mana? Di akhirat. Punya duit goceng di kantong, hari Jumat kita bawa, kita cemplungin ke kotak amal. Jangan pura-pura kagak tahu ada kotak amal lewat. Lagi dikir, banullah, kotak amal masih jauh. Alhamdulillah, udah dekat pura-pura tidur. Kotak lewat, alhamdulillah. Padahal di kantongnya ada duit berapa? 20.000, 5.000. Harusnya nikmat yang Allah berikan kepada kita pakai yang bagus. Jabatan begitu, buat orang-orang yang sekarang punya jabatan, pakai jabatanmu untuk yang bagus-bagus. Apa contohnya? Nolong rakyat. Betul apa betul? RT, ada RT. Awas jabatan paling bawah kan RT tuh. Jujur bu, jadi RT sama jadi presiden paling kagak enak jadi RT. Apa-apa yang ditanyain RT mulu tuh. Ada bantuan yang ditanya lurah apa RT? Jawab ya. Ada bantuan yang ditanya siapa?
Ada musibah yang disalahin, ada yang mati yang dicariin. Makanya kita doain mudah-mudahan RT masuk surga paling duluan dah ya. Lah iya po, gaji kagak ada tapi bebannya paling tinggi. Oh ada. Kalau begitu saya mau nyalon juga di jadi RT itu. Karena apa Bu? Lihat Bu, nanti nikmat yang ada di dunia akan dipertanggungjawabkan. Lihat surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Ya, sibuk. Nikmat bisa ngomong, pakai dong omongannya yang bagus-bagus. Tangan punya nikmat, pakai dong buat yang cakep-cakep. Kaki dikasih nikmat berjalan, pakai dong supaya untuk ke tempat yang bagus. Jangan dikasih nikmat mulut, pakainya buat yang jelek-jelek, ngomongin gosipin orang macam-macam. Ada tetangga, ada saudara, ada ustadz, ada ustadzah. Yang diomongin kadang-kadang zaman sekarang bukan tetangga, ustadz diomongin segala. Kok kagak mau ngaji lagi sama dia. Ngaji lama banget udah begini, kalau mimpin baca la ilaha illallah pelan banget tuh. Udah besok-besok jangan dia deh yang mimpin la ilaha illallah, baca la ilaha illallahnya kagak danta. Udah begitu panjang lama, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada nggak yang begitu modelnya? Ada. Tuh kira-kira kalau lempengan di Geraha Prima abis Ustadz mimpin ngaji begitu diomongin gak kira-kira? Alhamdulillah jujur orang sini ya. Bu, tangan juga maaf, tangan juga nanti akan dimintakan pertanggungjawaban, maka pakai yang baik-baik. Buat apa tangan kita? Pada kesempatan siang hari ini, tangan kita, kaki kita pakai untuk apa? Melangkahkan diri ke tempat yang baik. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semuanya. Di tangan pakai yang cakep, megang Quran, megang kitab, jangan HP mulu dipegangin sama dia. Wah Allah, Quran kagak pernah dibuka, apa aja aplikasi dibuka. TikTok, Facebook, Instagram, WhatsApp, ajmain, amma ba'du. Sama Quran kagak apal, giliran sama lagu yang pira-pira apal. Kicau mania, kicau. Lah usah tahu itu. Iya, saya juga punya TikTok, ya iya. Ayo, giliran ditanya an-naba amma yatasa. Enggak pada apal. Giliran lagu yang viral-viral apal, di-upload di TikToknya. Wah elah. Sambil goyang-goyang kicau. Lah iya. Udah begitu kadang-kadang maaf ya Ustaz David, maaf ya Bu, kalau bapak-bapak enak nama Instagram, nama TikToknya nggak neko-neko. Ibu-ibu kadang apalagi nenek-nenek 55 tahun ke atas kadang-kadang nama TikToknya aneh-aneh. Soalnya Ustaz. Contohnya ada jamaah saya namanya Fatimah. Nama TikToknya panjang, Fatimah selalu sayang kamu celamanya. Nah. Bu, sekarang saya tanya, yang begitu nanti bakal dipertanggungjawabkan nggak kira-kira? Ya. Semua nikmat tangan, kaki, mulut nanti akan ada pertanggungjawabnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada kesempatan siang hari ini mari sama-sama kita gunakan semua kenikmatan yang Allah berikan. Motor, mobil, istri, anak, harta, tangan, bibir, ayo kita pakai yang baik-baik, insya Allah mudah-mudahan Allah tempatkan kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Karena saya yakin insya Allah yang hadir pada kesempatan siang hari ini muka-mukanya ahli surga semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Bu, Pak, mau jadi orang kaya enggak? Yang mau jadi orang kaya angkat tangannya. Waduh, amin ya Robbal. Semoga kaya hartanya, amin. Ilmunya juga kaya, amin. Semuanya bermanfaat untuk umat, amin ya Robbal. Amin ya Robbal alamin. Kadang-kala kita mikirin nyari harta buat diri kita sendiri, betul apa betul? Nah, masih bahas soal at-takasur yang bahwa nanti harta kita, apa yang kita cari kita banggakan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Allah akan minta pertanggungjawabannya. Kalau kita sombong sampai nanti akhir ayat kita masih nggak mau minta ampun, siap-siap kata Allah, ya kamu akan melihat neraka jahim katanya ya. Bu, mau masuk neraka Bu? Mau? Mau? Mau surga mau? Surga mau?
Mau sekarang apa besok? Ah, nggak ada yang mau. Kira Seraka nggak mau, sorga mau. Tapi tanya sekarang nggak ada yang mau. Silakan yang mau tahu, angkat tangan. Angkat tangan yang mau nanya, silakan. Silakan yang mau nanya, angkat tangan siapa nih? Ya silakan. Ya Ibu, nama pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Rumini dari Majelis Taklim Hidayatul Ummah RT 12 RW 16 Geraha Prima Mangunjaya. Mohon izin Ustadz bertanya, Ya. bagaimana caranya menggunakan rezeki dan fasilitas kita yang kita punya supaya menjadi berkah dan bukan malah menjadi memberatkan di akhirat nanti. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, ini pertanyaan yang istimewa dan luar biasa dan memang ini mungkin bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Saya karena memang alumni ekonomi syariah, dalam ilmu ekonomi ada namanya ilmu manajemen. Ya. Ya, kita harus benar-benar bisa memanage ataupun memilah kira-kira untuk apa harta yang Allah berikan kepada kita. Makanya kenapa dalam Islam kan ada zakat, ada sodako, infak dan lain-lainnya. Supaya itu menjadi jembatan harta yang kita miliki keluarnya ke situ. Paham nggak nih kira-kira ini ya? Jadi manajemennya harus apa? Harus rapi. Dan kita harus punya pikiran bahwasannya harta yang kita miliki saat ini adalah titipan. Dan setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain di situ. Ya Bu, paham nggak nih kira-kira ya? Maka dari itu supaya apa? Supaya harta kita berkah, harta kita keluarnya kepada hal-hal yang baik. Kita lihat misalkan ada masjid belum jadi, kita punya rezeki yang halal, yang banyak, yang barokah, kasih ke situ. Makanya kan kalau paling enak itu kalau kita punya duit banyak ya. Kalau bahasa orang Londonnya seabrek-abrek. Bapak-bapak punya, Pak pakai celana kan ya, pakai celana nih, pakai celana. Biasanya celananya kantongnya ada berapa? Lah dikit amat. Saya celananya 4 kantongnya ya. Oh iya 4, kiri kanan belakang. Ya, contoh misalkan di kantong kanan ada 10 juta. Kiri 10 juta. Amin. Belakang 5 juta. Amin. Lah kalau direken-reken kan udah 25 juta. Iya. Nah, kalau kita punya harta begitu kan enak banyak. Ada masjid belum jadi kita keluarin 200.000 kecil. Ada yatim kita kasih, ada janda kasih nggak kira-kira? Kasih. Cuman kalau kata teman saya guru, janda itu ada 2 macam. Ya. Yang qasimul janda ila qismain. Ngerti apa kagak nih? Kagak. Nah, yang qasimul janda ila qismain, janda itu terbagi menjadi 2, ada janda muda, ada janda tua. Nah. Kalau kata teman saya, Ya. yang janda tua disantunin, yang janda muda dikawinin, begitu katanya. Ya, jadi harus manajemen ya. Lihat ada duafa ya kita panggil tuh ya kan ya. Ya Allah sini Nek gitu kan ya. Nek sini Nek, nenek udah makan apa belum? Ya. Neneknya bilang begini, ya Allah belum makan. Kita tanya lagi berapa malam Nek belum makan, 7 hari 7 malam. Ya Allah. Kasih duit kita supaya jadi berkah. Bu maaf Bu, biasanya kalau kita ngasih nenek-nenek, maaf ya ngasihnya cuma 100.000, doanya panjang banget. Ya. Saya ngerasain. Ya. Lagi di tengah jalan ngelihat nenek-nenek doa apa ya Allah kesian banget. Bajunya mana compang-camping. Saya kasih padahal cuma 20.000. La ilaha illallah, ngasihnya 20.000, doanya 5 menit. Padahal saya lagi buru-buru ngejar kereta. Ya Allah cu, mudah-mudahan panjang umur. Udah begitu pakai lagu. Sehat afiat, duitnya banyak, rizkinya nambah. Duitnya banyak, mobilnya juga banyak, rumahnya 7 tingkat. Mudah-mudahan anaknya banyak, mudah-mudahan istrinya. Ini mah nenek-nenek sini ya. Kalau kemarin jawabnya istrinya soleha. Oh iya. Tuh ya begitu kira-kira Ustaz David. Terima kasih. Kalau yang janda muda belum dijawab tadi, baru janda tua dari ceritanya. Nanti itu Kiai Munawir aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas tadi mengingatkan kita bahwa segala sesuatu titipan dari Allah. Ya pertama harus kita syukuri dan juga kita pastikan bahwa yang Allah berikan kepada kita itu juga punya manfaat untuk orang banyak.
niatnya harus lillahi ta'ala. Baik, kita akan lanjutkan lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.